Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Library of Tea. Nah, kali ini seperti biasa di awal bulan aku rebranding ya. Namanya sekarang The Journal, Daris Journal anjay. Itu thanks to Fudo sih yang ngasih ide itu daripada jurnal bacaan. Mungkin fokusnya lebih ke bacaan, tapi ini aku akan lebih ngomongin apa ya, tontonanku juga yang aku tonton dalam waktu 1 bulan itu apa aja. Nah, oke deh. Aku lebih banyak ngabisin novel sih di bulan Juli ya. Di bulan Juli aku lebih banyak ngabisin novel. Bukunya nggak gitu banyak juga. Jadi ya aku menyelesaikan sisa komik yang ku kirim ke sini. Langsung aja pertama ada HC Iling. Ini bagus banget ini. Ini kompilasinya teman-teman dari Padepokan Cilok. Ini ada 3 kompilasinya, tapi aku baru punya 2. Aku kalau nggak salah kurang HC Poho atau HC Sare ya. Pokoknya salah satu dari 2 itu aku kurang, nanti akan aku tunjukin di sini sih. Kalau ada yang jual silahkan DM. Asal jangan mahal-mahal ya. HC Iling ini banyak yang bilang ini komik hidayah, dan ketika membacanya aku juga merasakan hal yang serupa ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 cerita di sini yang mana masing-masing cerita itu menunjukkan pertobatan. Naik turun ceritanya, ada yang bagus, ada yang enggak, ada yang kurang gitu. Tapi karena pendekatannya adalah hidayah dan lebih banyak pendekatan ke muslim ya, aku merasa benar-benar bisa relate dengan banyak cerita yang disampaikan di sini. Terutama ceritanya Dedi ya, cerita Dedi yang fokus pada menceritakan salah satu kisah. Nah, ceritanya Dedi yang mengisahkan salah satu dari kisah dari Rumi itu beneran anjay, aku tuh merasa kita tuh butuh komik-komik Islami yang modelnya seperti ini, yang menceritakan kisah-kisah lama dengan gaya baru. Dulu kita punya komik-komiknya dari Syafiq Komik ya, sayangnya kemudian nggak berlanjut lagi. Sayang sekali sih. Nah, ada yang satu lagi yang aku suka, yang itu adalah tentang pertobatan seorang tukang gambar. Itu aku nggak tahu apakah ini bersumber dari cerita nyata dari komikusnya atau enggak, tapi yang jelas personalnya kerasa sekali sih kisah-kisah itu. Aku tidak akan review satu-satu ya kisah-kisahnya, yang jelas ini menarik sekali dibaca, tebel juga, jadi ya worth to collect sih menurutku. Habis itu ini Anamnesis. Nah ini cerita pendek tentang vampir ya, Dracula tepatnya. Cuman dari volume 1 tuh belum kelihatan mau ngapain, jadi aku nggak ngehook juga sih. Ini Anamnesis tuh buatku kurang ngehook ya. Gambarnya aku lumayan suka ya. Tapi secara cerita it's a generic story tentang vampir yang baik yang disalahpahami ini. Nah, kemudian ada Gib Mirnuen Dav in Sawalutun. Nah, aku tuh kan suka banget sama kereta ya. Buat teman-teman yang udah tahu, aku suka banget sama kereta. Makanya ketika lihat komik ini aku langsung beli, karena ini komik adalah antromorfia namanya ya, dari kereta-kereta. Nah, aku suka banget sih. Cuman sepertinya komik ini apa ya? Apakah ini BL kereta atau enggak? Karena aku merasa ada nafas-nafas kesana sih. Cuman aku akan tetap baca sih. Karena aku suka kereta. Jadi kalau nanti ada lanjutannya, sepertinya aku akan tetap lanjut baca sih. Trivia keretanya menyenangkan. Nah, abis ini aku baru beli dari Kupang 2 bulan lalu ya. Grand Study itu Junji itu. Ini akan aku kontenin di konten tersendiri ya. Jadi aku nggak akan banyak bahas di sini. Capek bacanya cukup lama ya. Lebih bukan karena jelek ya, tapi karena ini isinya informasi. Jadi aku bacanya tuh satu segmen dulu, nanti besok dilanjut. Jadi cukup makan waktu bacanya. Dan menurutku memang cara terbaik untuk baca Grand Study ini gitu sih, karena kita dapat informasinya pelan-pelan. Kemudian ini dunia tak bermusim, ini dipinjemin novel ya, ini dipinjemin ponakanku di Kupang, Rani. Jadi dia pinjemin 4 novel. Ini aku nggak ngerti ini karena Marian Katopo ini beliau tuh novelis sastrawan ya. Jadi ketika aku baca, aku ekspektasinya tuh romance kayak Winter in Tokyo, model-model gitulah, karena Seoul kan. Pas aku baca kok anjir, ini kok capek bacanya, kok berat, bahasanya kok seperti ini gitu.
Kemudian aku cek tahun terbitnya. Oh alah tahun 80-an. Dan ini edisi cetak ulang aja. Kaget sih. Makanya ketika ketika aku tahu ini tuh ternyata sastra sastra lama, aku langsung menyesuaikan diri dulu, baru bisa menyelesaikan bacanya. Ini bagus banget sih ini tentang penerimaan diri, penerimaan diri dan kalau teman-teman Katolik mungkin lebih cocok baca ini ya karena apa? Beliau tuh teolog juga, jadi banyak sekali ayat-ayat Alkitab yang disampaikan di sini yang kemudian mendukung perkembangan karakter utamanya ini. Jadi bagaimana tentang cinta tuh bisa menghancurkan segalanya, tapi juga bisa menyembuhkan dalam seketika tuh. Tapi cinta yang paling penting itu malah seharusnya kepada siapa? Nah itu loh pertanyaannya di sini tuh. Nah kemudian aku juga bawa novelnya Mas Weta ya, Journal of Terror. Jadi dua. Ini akan ku omongin sih karena aku nanti pengen review sendiri ya. Tiga-tiganya. Jadi sebenarnya ini aku beli udah lama kan pas terbit dulu. Tapi kemudian karena novel jadi bacanya nanti-nanti dulu lah. Terus tahun kemarin apa ya? Tahun ini ya. Kayaknya awal tahun ini Journal of Terror yang pusaka tuh terbit. Tebel banget. Aku aduh kayaknya ini memang waktunya deh aku baca Journal of Terror. Makanya udah langsung aku minta kirim ke Rote biar bisa aku baca di sini. Dalam waktu 2 minggu tuh aku berhasil menyelesaikan karena ini nggak sampai 2 minggu sih, 1 minggu setengah. Ini despite tebel tapi memang bacanya Mas Weta ceritanya cukup ringan karena dan tidak terasa horornya. Ini lebih seperti adventure sih. Aku senang sih. Cuman yang pertama tuh horor banget sih, yang kedua enggak. Yang pertama tuh baca merinding banget. Aku baca di masjid kan, anjir baca kayak gini di masjid itu. Jadi jering gitu. Oke, nah kemudian karena aku habis nonton Agent Kim Deactivated, aku kemudian baca webtoonnya. Judulnya Manager Kim. Katanya satu universe sama Logism sih. Ternyata aku baru tahu kalau webtoon tuh punya universe itu. Nah, Manager Kim tuh bagus banget by the way ya. Dramanya bagus banget. Dia grounded sekali. Orang Bapak Rubaya kuat menghajar orang-orang songong tuh menyenangkan sekali sih. Nah ketika baca webtoonnya ini lebih kerasa superhero sih. Mereka one man army anjir 3 orang ini terlalu OP. Kalau di drama itu lebih di grounded kan gitu. Jadi mereka masih capek, sesuai umur lah. Jadi aku lebih suka dramanya sih dibandingkan webtoonnya. Apakah webtoonnya masih akan terus kubaca? Sepertinya iya. Dan aku juga masih lanjut baca study group sama textualization itu. Aku pengen lanjut ke how to fact tapi nanti dulu deh ya satu-satu karena baca webtoon tuh adiktif ya. Aku jadi gak sempat baca dan episodenya banyak sekali ya. Aku jadi gak sempat baca yang lain kalau terus-terusan baca webtoon. Ini aja novel-novel Agatha Christie ku apa sih ini kalendran nggak baca padahal banyak. Nanti aku pas kesini lagi akan aku bawa novel-novel fantasiku juga sih, jadi biar bisa ada switch misteri sama fantasi yang aku baca. Itu aja sih yang aku baca ya di bulan Juli kemarin. Aku nonton tuh tadi seperti yang aku bilang yang menarik itu Agent Kim, terus kemudian Master of Universe akhirnya tayang juga. Aku paham kenapa kok banyak yang nggak cocok nontonnya karena aku sendiri nggak mengikutin universe-nya He-Man ya. Aku taunya cuman dari meme dan dari dulu kayaknya tayang di TV aku lupa juga. Tapi sekilas aku tahu. Nah, ketika nonton bagaimana karakter utamanya itu Adam itu tidak menyenangkan dilihat untuk pertama kalinya. Dia karakter yang bukan manja ya, dia pecundang. Nah, itu tuh terlalu lama untuk membuat kita merasa dia layak mendapatkan pedang Sword of Power itu. Di luar dugaan Skeletornya malah menyenangkan sekali Jared Leto di sana. Aku suka banget nonton Skeletornya. Cuman dengan karakter utama seperti itu orang mau merekomendasikan ke orang lain tuh susah. Jadi getok tularnya aku merasa agak susah getok tularnya He-Man tuh. Karena Adamnya He-Man-nya tuh kita tidak bisa root for him gitu. Walaupun secara teknis stunnya oke, adegan aksinya oke, visualnya bagus banget, kostumnya juga bagus-bagus. Jadi aku terpuji sekali ini. Nah aku juga masih menamatkan Spider Noir belum tamat. Bagus sih. Nanti kalau tamat aku mau ngobrolin juga. Itu sepertinya aku senang sih itu.
Dan per konten ini dibuat tanggal 29 Agustus, aku belum sempat ke Kupang karena di Rote itu udah 2 minggu kapal tuh jalan gak jalan. Jadi aku belum sempat nonton Odyssey. Rencananya semoga aku minggu ini aku bisa ke Kupang untuk nonton Odyssey sama Brand New Day kalau masih ada dan kalau kapalnya jalan. Kalau nggak jalan ya udah sih. Emang ya nasib tinggal di pulau kecil kayak gini sih. Oke, itu aja sih untuk di jurnal bulan Juli. Sampai ketemu lagi di jurnal bulan Agustus nanti. Eh, Seperti biasa, kalau kalian suka, mari kita komen untuk berdiskusi. Jangan lupa like, subscribe, dan share kalau kalian suka sama konten-kontenku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.